Halo kalian semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya yang akan menemani waktu rebahan kalian. Apa yang akan kalian lakukan jika memiliki tubuh tak terlihat seperti film yang berjudul Hollow Man ini? Daripada penasaran, mending langsung saja suruh gula kopi nak burang-burang darah berkat berangkat. Kisah akan berfokus pada ilmuwan jenius bernama Sebastian. Ini orangnya, beliau sedang mengerjakan proyek rahasia bernama Invisible Man. Tujuannya untuk menjadikan tentara Amerika menjadi lebih kuat dengan cara tak terlihat oleh musuh. Dan ternyata Sebastian dan tim berhasil membuat serum tak terlihat tersebut dan menyuntikannya ke 7 subjek yang berbeda dan semuanya adalah satwa. Tapi apalah artinya jika tidak bisa normal kembali? Sehingga yang Sebastian buat untuk saat ini serum yang bisa mengembalikan subjek tak terlihat kembali normal. Malam itu Sebastian akhirnya berhasil membuat serumnya. Dengan susunan DNA yang stabil membuktikan serum ini akan berhasil membuat subjek yang tak terlihat menjadi normal kembali. Sehingga Sebastian memberitahu rekannya yang bernama Linda, ini orangnya, untuk memberitahu pencapaiannya tersebut. Meskipun orang yang jenius bukan berarti Sebastian tidak memiliki hasrat atau pikiran mesum, seperti mengintip tetangganya yang selalu seksi dengan jendela yang terbuka. Tidak ingin terlalu jauh dalam kesangaiannya, Sebastian pun langsung tidur dan akan berangkat ke fasilitas pada esok harinya. Beralih ke tempat fasilitas tempat Sebastian bekerja, yang dimana rekan Sebastian akan membius gorila yang telah menjadi subjek tak terlihat selama 3 hari, di mana gorila itu keluar dari kandangnya tepat pada saat Sebastian datang. Setelah berhasil membiusnya, Sebastian membawa gorila itu ke ruang medis dan akan disuntikan serum pengembali ke wujud aslinya, yang dimana kita akan diperlihatkan pemandangan cara kerja serum tersebut. Cocky. Keesokan harinya Sebastian menemui komite yang mendanai proyek ini, yang dimana Linda dan yang lainnya terkejut tak kala Sebastian mengatakan bahwa serumnya belum sempurna. If you can't make it work, I'll find another Sebastian Kane. Padahal sudah jelas serum tersebut berjalan dengan baik. Alasan Sebastian mengatakan hal tersebut karena dia tidak ingin kehilangan proyeknya lebih cepat, karena jika mengatakan serum tersebut sudah sempurna, maka proyek tersebut akan diambil alih oleh mereka. Dengan berhasilnya mereka membuat eksperimen pada subjek 7 binatang, kini Sebastian ingin melakukan hal itu dengan subjek manusia, dan Sebastian sendirilah yang akan jadi subjek tersebut. Tiba di hari penyuntikan, Sebastian pun diheesin dan diikat agar tidak terjadi gentakan yang tidak diinginkan. Ketika serum tersebut sudah ditojoskan, Sebastian belum merasakan apa-apa, tetapi ya, Sebastian mulai kesakitan ketika serumnya mulai menyebar, yang dimana kita akan diperlihatkan kembali dengan pemandangan yang tidak biasa saat tubuhnya menjadi transparan. Gotcha, Chief. Well, just remember. Singkat cerita, ketika malam Sebastian ditemani oleh satu rekannya bernama Sarah, yang dimana dia merasa was-was pada Sebastian yang tak terlihat karena dia bebas untuk menyentuh apapun tanpa ketahuan. Sebastian? Bukannya bangga atas pencapaiannya, tapi mereka dibuat was-was saat memiliki teman yang tak terlihat. Salah satunya Linda, yang dimana dia diajak berhubungan tetapi Linda menolak karena tidak ingin mengkhianati kekasihnya. So I thought we'd try one more experiment. Got a big day tomorrow. 3 hari berlalu, kini Sebastian akan melakukan proses pengembalian ke wujud aslinya, yang dimana terjadi sesuatu saat serumnya tidak berjalan normal seperti pada gorila, sehingga membuat dia mengamuk kesakitan dan kembali menjadi manusia tak terlihat. Sambil menunggu temannya merevisi serumnya, Sebastian akan dibuatkan topeng dengan jangka waktu yang belum ditentukan, tapi setidaknya mereka bisa tenang karena bisa dilihat oleh mata telanjang. Okay, let's see if we can't try to figure out what went wrong. Berhari-hari mereka merevisi serumnya tapi tetap gagal. Itu membuat Sebastian stres karena tidak bisa ngelayap di dunia luar. Oleh karena itu, Sebastian meminta izin pada salah satu rekannya untuk keluar sebentar. Wait a minute, going out.
Meski rekannya tidak mengizinkan untuk keluar, tapi Sebastian tetap memaksa pergi ke apartemennya dengan membawa mobil. Tanpa suruh Kitty sadari dengan keadaan Sebastian sekarang di perjalanan, Sebastian mulai ngalantur dengan menakuti anak kecil. Setibanya di apartemen, Sebastian sudah rindu pada kehidupan normalnya, dan secara kebetulan lagi-lagi tetangganya tampil seksi dengan jendela yang terbuka. Oleh karena itu, Sebastian punya ide gila untuk masuk ke rumahnya. Dengan tubuh transparan, tentu sangat mudah bagi Sebastian untuk masuk ke kamarnya, dan setelah masuk dia langsung ngagadabruk dan ngeragap wanita tersebut. Di saat bersama Linda datang untuk memeriksa, tetapi Sebastian tidak ada di apartemennya. Kemudian Linda kembali ke fasilitas untuk memberitahu rekannya agar bersiap-siap menangkap Sebastian menggunakan obat bius. Pada saat itu Sebastian datang dengan cangkingan kresek, mengaku membawa kebutuhan dari apartemennya, padahal Linda tahu bahwa tadi dia tidak ada di sana. Tanpa memberitahu rekannya, Linda meyakini Sebastian berbuat sesuatu dengan tubuh transparannya. It's my decision. Okay, let's pack it up and go home. Singkat cerita, mereka berhasil merevisi serumnya dan bersama-sama menyaksikan serum tersebut. Terlihat serumnya berhasil mencapai 85% dan terus meningkat. Ketika Sebastian senang karena akan sembuh, tiba-tiba serum tersebut lenyap satu persatu. Full quantum cascade, 95. Matt is on to something and he... Dengan hal itu Sebastian mulai tidak terkendali. Akhirnya mereka akan melaporkan Sebastian pada komite karena Sebastian berhasil kabur dengan mengelabui mereka dengan rekaman tengah TV yang diakali Sebastian agar menampilkan video berulang-ulang. Dengan cara melaporkannya pada komite agar masalah ini bisa diselesaikan oleh para petinggi dan membuat Sebastian tidak berkutik. Tetapi tanpa mereka sadari bahwa Sebastian ada di sana dan mendengar rencana mereka. Tiba di rumah ketua komite, Linda dan temannya menceritakan semua kronologinya dan tanpa ribet si ketua menyetujui dan akan menindaklanjuti masalah ini. Ketika Linda pulang, ternyata Sebastian masih ada di dalam rumah si ketua dan memutus kabel telepon agar si ketua tidak dapat menghubungi para petinggi karena pintu belakang terbuka. Si ketua mengeceknya dan ketika dia menyalakan udun, tiba-tiba keesokan harinya Linda dikejutkan tak kalah mendengar kabar bahwa si ketua tewas tadi malam, yang ketika dia dan temannya ingin keluar dari fasilitas, kode keamanan untuk menggunakan lift telah diubah. Setelah diperiksa, hanya kode Sebastian yang aktif. Dengan ini, Sebastian ingin mengurung mereka di tempat tersebut. There's only one left. Be a busy day. Dan salah satu dari mereka menyempatkan memakai alat pendeteksi panas tubuh agar Sebastian bisa terlihat, dan ketika ingin keluar, tiba-tiba Okay, Sebastian. Linda dan kawan-kawan tidak berhasil menemukan Sebastian, malah mereka dikejutkan dengan penemuan satu temannya yang telah tewas terbunuh. Sadar bahwa Sebastian mulai tak terkendali, mereka menyalakan detektor gerakan yang akhirnya menemukan Sebastian sedang berada di koridor lain, sehingga mereka langsung ke sana dengan pistol bius di tangannya. Probably just stop moving. Sungguh sial, salah satu dari mereka dicekik oleh Sebastian, yang dimana teman yang satunya coba menolong tapi tidak berhasil, malah dia yang kini terancam nyawanya. Mereka berjuang menyelamatkan diri dari Sebastian yang ingin membunuh mereka semua. Still there. He's on your side of the door. He's still... Karena pistol biusnya habis, dia menggunakan tabung pemadam api untuk mengetahui Sebastian berada. Karena gerakannya sangat lincah, luak-liuk tepuguh, dia tidak bisa menangkapnya. Beruntung ada Linda yang menolongnya keluar dari koridor tersebut. Linda dan yang lainnya kembali ke lab yang satu-satunya menjadi tempat aman, sedangkan Sarah berada di ruangan untuk mengambil kantong darah dan akan menyebarnya agar jejak Sebastian bisa ketakutan. Dan ternyata tak lama datanglah Linda dan yang lainnya menemukan Sarah sudah tewas, yang dimana salah satu dari mereka ditusuk dari belakang, sehingga tinggal sisa 2 orang dan terjebak di ruangan pendingin. Kemudian Sebastian akan meninggalkan fasilitas itu dan akan meledakkan laboratorium tersebut agar semua orang menganggap mereka tewas karena ledakan yang dia buat sendiri.
Beralih ke Linda yang berusaha keluar dari ruangan pendingin dengan cara merubah alat pacu jantung menjadi magnet dengan kekuatan tarik yang tinggi dan berhasil membuka engsel lawangnya, di mana dia meninggalkan satu temannya untuk mencegah Sebastian keluar dari tempat itu. Menggunakan penyembur api, Linda berhasil membuat Sebastian tak berdaya, namun hal itu belum cukup untuk membunuhnya karena pemadam api otomatis menyala dan Sebastian memukul Linda hingga ngajungkel. Di waktu yang tepat muncullah teman Linda yang membuat Sebastian terkapar, tapi seperti film pada umumnya, entah lupa atau alurnya memang seperti itu, mereka meninggalkan Sebastian tanpa memastikan kematiannya terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang narekel tangga darurat di jalur lift, Sebastian datang untuk mencegah mereka keluar. Sebastian pun berhasil menangkap Linda dan Ragak tepat di atas lift yang menyisakan satu tali. Dengan memanfaatkan nafsu Sebastian, Linda berhasil mengecoh dan memutus talinya sehingga Sebastian terjatuh tepat di ledakan yang dia buat sendiri. Tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika kepintaranmu tidak berguna untuk orang lain, setidaknya jangan digunakan untuk kejahatan. Saya Obay mewakili seluruh kaum rebahan di muka bumi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Curug Deui Kopina, salam ti budak Sunda.